sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita semua mendatangi tempat sholat id di masjid ini, tidak satupun yang memiliki persamaan. Kita datang dari rumah menuju ke tempat masjid ini sebagai pelaksanaan sholat Idul Adha. Beraneka ragam cara dan bentuk. Ada yang datang berkendaraan mobil, motor, sepeda, ada juga yang berjalan kaki. Ada yang datang beriringan dengan anak-anak dan istrinya dan sekeluarganya, beranda dan bersendah gurau sepanjang perjalanan. Ada juga yang hanya tersenyum simpu, berdiam diri. Namun ada juga yang hanya berdiam diri sedih. Ada yang berpakaian serba haru nan mewah, lengkap dengan segala keharmonisan. Namun ada juga yang berpakaian yang sederhana, bahkan yang sangat sederhana. Semua itu perumpamaan bagaikan ketika umat manusia datang menghadap ilahi Rabbi, berkumpul di padang mahsyar menunggu peradilan dari Qadir Rabbul Jalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini adalah hari yang keistimewaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkannya sebagai hari raya haji atau hari raya kurban. Karena pada saat ini jutaan haji dengan mengumandangkan takbir dan talbiyah silih berganti, dan pada hari ini kira mengenang peristiwa sejarah yang agung melibatkan dua tokoh besar, dua orang Rasulullah, dua orang Rasul Allah yang tetap akan dikenang sepanjang zaman. Sejarah peristiwa berkurban yang dilakoni oleh dua hamba Allah yang ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dapat kita bayangkan bahwa sendiri bagaimana kegembiraan hati sang ayah yang lama mendambakan generasi pengganti dirinya dan sekian tahun lamanya, dan bagaimana tingkah kecintaannya terhadap putra tunggal, anak kandung Sibirari, tulang cahaya mata, pelepas rindu, tiba-tiba harus dijadikan kurban, merenggut nyawa anaknya oleh tangan ayahnya sendiri. Tentu suatu konflik batin yang bergejolak yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim antara kecintaan kepada anak dan ketaatan memenuhi perintah ilahi Rabbi. Namun cinta kepada Allah jauh lebih besar dan lebih di atas daripada cintanya kepada anaknya sendiri, istri, harta benda dan materi keduniaan lainnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam jauh lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan lewat mimpi yang benar, tanpa memperhitungkan serta memperdulikan konsekuensi bakal apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati inni arad fil malam inni atbahuka fandur madaro, yang artinya, wahai anak kandungku, Sibiran, tulang cahaya mana dan buah hatiku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa
saya akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang akan menjadi keputusan. Lalu Ismail sebagai anak yang soleh, patuh dan taat kepada orang tua, yang melahirkan dan membesarkan. Lalu beliau menjawab, ya abati amma tu'maruna satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah ayahanda akan menyaksikan sendiri bahwa ananda sabar serta tabah menghadapi ujian ini. Dalam suasana peristiwa yang sangat mengharukan ini dan detik-detik yang amat mengerikan, Nabi Ibrahim memeluk serta mencium kening putranya, kemudian melakukannya dalam keadaan pesisir membujur. Mulailah pisau tajam yang putih berkilau dipersekan di atas leher Ismail. Seraya berucap Bismillah, tiba-tiba dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah, bukan Ismail yang tersembelih, tapi seekor kipas besar sebagai pengganti yang dibawa oleh malaikat seperti yang dinyatakan